Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah jamaah sekalian. Pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu daripada rumah Allah yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita yang setelah kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah ini, menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan ya buat kita, di mana apa yang kita bahas, apa yang kita kaji ya pada pertemuan ini insyaallah akan menambahkan ilmu dan menambahkan semangat kita ya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengangkat ya, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya di dalam menjalaninya nanti sampai kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu ya, di bulan yang lalu, karena memang kajiannya 1 bulan sekali ya, mudah-mudahan pada nggak lupa ini ya dari apa yang dibahas ya, karena 1 bulan biasanya pada lupa ya. Tapi insyaallah kalau jamaah di sini kan istimewa semuanya ya, jadi nggak lupa. Insyaallah ya. Dimana pada kesempatan yang lalu kita masih membahas dari kitab Minhajul Haya, membahas tentang tema tazkiyatun nafs, di mana pembahasan kita masuk kepada pembahasan setelah membahas tentang tujuan atau arah daripada kehidupan kita ini, jurusannya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan yang tidak diarahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak akan membawa kebaikan ya buat kita fid dunya wal akhirah, dan menjadi kehidupan yang tidak berguna ya, apalagi kalau hidup untuk mencari ridho selain Allah ya. Tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sudah sia-sia, apalagi kalau malah mencari ridhonya, waalaikumsalam, mencari ridhonya selain Allah Subhanahu wa taala ya, jelas ini semakin jauh ya, semakin menjadikan kita jauh, dan bahkan bukan hanya menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi justru kehidupan yang memadharatkan diri kita, di mana setelah kehidupan ini yang dimana kita eranya adalah pasti kita akan mengakhiri kehidupan ini, dan pasti kita akan menuju kepada akhirat ya, kehidupan yang pasti di akhirat itu, dan di sana kita juga pasti akan sampai daripada salah satu daripada 2 keadaan, yaitu menjadi hamba-hamba yang kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu nikmat surga, diberikan nikmat kehidupan akhirat yang bersifat abadi, atau sebaliknya ya menjadi ahlus syaqa ya, para penghuni kesengsaraan
ya, hidup di neraka, naudzubillah min dzalik, yang dimana di neraka itu sedikit pun ya tidak ada kenikmatan, ya. Neraka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat yang sedikit pun tidak ada nikmatnya, tidak ada kemudahan, semuanya sulit, ya, semuanya serba susah, ya, apa-apanya susah. Sebaliknya surga tidak ada kesulitan, semuanya serba mudah, ya, semuanya serba tersedia dan nikmat, tidak ada sedikit pun syaqa, tidak ada sedikit pun kesulitan. Nah, ini pilihannya di antara dua ini, ya. Dan itu kita tentukan untuk memilih itu, kita yang menentukan, mengusahakannya sejak kita hidup di dunia, ya. Nah, di antara sarana untuk menang itu kemudian beliau di sini di dalam kitab ini mulai membahas ya kepada kita sarana-sarananya menuju ke sana itu apa saja, ya. Dan kemudian beliau memulai pembahasannya kepada kita tentang az-zuhud, ya, yaitu zuhud, ya, di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Di mana zuhud ini adalah merupakan salah satu daripada bagian ajaran di dalam dinul Islam, menempati posisi akhlak, ya, menempati posisi akhlak atau bagian daripada akhlak kita ketika menyikapi kehidupan kita ini, ya. Jadi kalau kita lihat dinul Islam ini hadir ya kepada kita itu ada 3 bagian, ya, akidah, syariah, dan akhlak, ya, akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Akidah sesuatu yang satu, la ilaha illallah, ya, dibawa sama oleh seluruh nabi dan rasul sejak Adam alaihi salam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariah yaitu hukum hakam yang terkait dengan hukum ini halal, ini haram, ini boleh, ini mubah, ini makruh dan sebagainya itu. Ya, itu syariah. Ketentuan untuk menyikapi segala sesuatu yang ada. Nah, ini bisa berbeda-beda. Setiap nabi bahkan bisa jadi dan rasul memiliki syariahnya sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbedaan itu, dan itu disesuaikan dengan situasinya. Karena kalau kita sekarang hari ini diterapkan kepada kita syariatnya Musa umpamanya, wah repot kita. Mungkin akan mengamalkan din ini dengan sangat sulit. Dan juga nanti syariat Musa tidak kompatibel tidak sesuai untuk umat yang begitu luas. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian hadirkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang tersendiri, ya. Kemudian sisi yang ketiga adalah al-akhlak, yaitu perilaku. Ya. Dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di awal-awal risalah beliau, ya, ketika masih di Mekah, ya, beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabat pada saat itu awal-awal dakwah beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan perilaku-perilaku, ya, yang mulia. Nah, di antara perilaku mulia itu ada yang namanya az-zuhdu, ya, kezuhudan. Ya, di antara perilaku mulia itu ada kezuhudan. Memang akhlak ini jamaah sekalian adalah sesuatu yang hadir dari dalam lalu kemudian dia akan tercermin dengan perilaku. Dia adalah sebuah malakah nafsiyah, ya, al-akhlak malakah nafsiyah, sebuah sikap yang muncul dari jiwa seseorang, ya, yang dibimbing tentunya oleh akidah dan syariah. Makanya syariah yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyikapinya. Oh, ini hukumnya halal, lalu perilaku kita terhadap barang ini apa? Ya, oh ini halal, ya sudah, berarti saya konsumsi dengan baik. Oh ini haram, maka kita tidak, perilaku kita terhadap barang kita ini apa? Maka kita menyikapinya untuk tidak mengkonsumsinya atau menggunakannya. Nah, itu menjadi akhlak. Ya. Nah, di antara perilaku-perilaku tersebut ada yang namanya az-zuhud. Ya, dan ini menjadi sarana untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin kita sudah ambil beberapa bagian dari apa yang beliau jelaskan tentang zuhud, di mana beliau mengingatkan kepada kita, ya, tentang bahwa manusia ini menjalani kehidupan dan saat ini kiamat sudah semakin dekat, tetapi
manusia ya semakin mencari dunia, semakin lalai dengan dunia, semakin mengejar dunia. Dan saya kira saya tidak perlu mengulang penjelasannya karena kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar supaya kita bisa maju ke depan ya. Kemudian beliau sekarang masuk ya kepada pembahasan yang berikutnya ketika beliau mengatakan fazahidu, ya ini terkait dengan definisi nantinya. Fazahidu huwallazi in asabat dunya lam yafrah wa in fatathu lam yahzan. Kama qala Ibnu Mubarak rahimahullah, waz-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqa minka bima fi yadayillah wa an takuna fi thawabil musibati idza usibta biha arghaba minka fiha law annaha baqiyat lak. Wa in aradta haqqa zuhdi fazhad fi kulli ma la yanfa'uka fil akhirah. Ya, beliau mengatakan jadi yang namanya orang zuhud itu, fazahidu, orang zuhud itu apa? Huwallazi in asabat dunya lam yafrah. Kalau dia mendapatkan dunia, dia enggak gembira. Ya, dia enggak gembira. Wa in fatathu lam yahzan. Kalau dia kehilangan dunia, dia enggak sedih. Kenapa? Li'annahu, karena hatinya itu la yata'allaq bid dunya, tidak nyantol dengan dunia. Ya, bagi dia dunia datang atau dunia pergi enggak ngaruh. Tapi akan pengaruh kalau dia tidak bisa menggunakan dunia itu untuk sesuatu yang dia manfaatkan untuk kepentingan akhiratnya. Dia akan sedih ketika dia kedatangan dunia, lalu dunia itu tidak bisa dia gunakan untuk kepentingan akhiratnya. Dia akan sedih di situ. Makanya kenapa para sahabat ya ketika mereka mendapat Rasulullah SAW sendiri, para sahabat ya semuanya ketika mereka mendapatkan dunia ya, kemudian mereka pasti akan memikirkan gimana caranya dengan dunia ini akan saya gunakan untuk kepentingan akhirat saya. Jadi seorang zuhud itu bukan berarti kemudian dia menolak dunia. Oh, kita zuhud berarti kita harus hidup miskin, tidak boleh kerja dapat uang banyak, tidak boleh dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi dia mendapatkan dunia itu, dia selalu berpikir bagaimana supaya dunia ini bermanfaat. Ya. Karena hakikat seorang zuhud ya adalah orang yang la yata'allaqu qalbuhu bid dunya. Al-Imam Ibnu Qayyim ya pernah mengutip ya ucapan daripada Imam Ibnu Taimiyah, gurunya. Ya, ketika mendefinisikan tentang zuhud, dan ini dianggap sebagai definisi yang paling komprehensif ya, paling enak ya untuk dipahami ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya yang namanya zuhud ya adalah meninggalkan dunia yang tidak membawa manfaat baginya untuk akhiratnya. Yang namanya zuhud itu meninggalkan dunia apabila dunia itu tidak membawa manfaat bagi akhiratnya. Ya. Jadi dia kalau ada sesuatu yang enggak ada manfaat bagi akhirat dia, buat apa gitu. Tapi dia akan mencari ini mafhum sebaliknya. Dia akan mencari dunia untuk mengejar bagaimana manfaat akhiratnya. Makanya orang mukmin itu tidak dilarang untuk menjadi kaya. Dan sebagian sahabat adalah orang-orang kaya. Utsman radhiyallahu anhu orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Ya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun termasuk di antara orang-orang yang kaya. Ya, Umar bin Khattab juga demikian sebenarnya. Ya, orang-orang kaya mereka itu. Tetapi kita melihat dalam kisah-kisah mereka itu tidak sedikit pun bertakluk kepada dunia. Justru dia berpikir gimana dunianya itu bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Makanya ketika datang ajakan untuk berinfak fisabilillah, untuk menggunakan dunianya dalam jihad fisabilillah, itu mereka menjadi orang-orang yang paling dahulu, orang yang sangat berlomba-lomba untuk itu. Ingat kisahnya ketika Rasulullah mau istinfar, Rasulullah SAW mengumpulkan dana, ya menggalang dana untuk persiapan pasukan perang. Lalu kemudian Abu Bakar datang, ya, Umar datang saat itu membawa setengah hartanya diinfakkan.
Ya Rasulullah, ini setengah daripada hartaku, aku infakkan untuk kepentingan perjuangan ini. Lalu nggak lama setelah itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ini seluruh daripada hartaku, aku infakkan untuk kepentingan perjuangan ini. Wa madza baqait? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya? Itu ada nggak orang begitu sekarang? Semua hartanya untuk fisabilillah, lalu kemudian terus keluarganya apa? Allah dan Rasulnya gitu. Nah, ini kalau orang nggak betul-betul punya yakin yang dalam di dalam hatinya dan betul-betul hidupnya betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mungkin bisa menjalani itu. Makanya zuhud ini menjadi sarana, ya, dan sekaligus sesuatu yang nggak mungkin dijalani kecuali oleh orang yang dia hidupnya itu mengejar akhirat, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dua sisi yang sama. Di satu sisi untuk pelaksanaannya adalah ketika dia menggunakan, gimana caranya menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat, ya. Dan kepentingan akhirat itu tujuannya untuk apa? Yang dia pastikan bahwasanya apa yang dia ingin jalani adalah untuk sesuatu yang dia dapatkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Baik, kemudian kama qala Ibnul Mubarak, kata beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, ya, Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, waz-zahadatu fid dunya, dan kezuhudan di dunia adalah alla takuna bima fi yadaika awthaqa minka bima fi yadayillah. Engkau benar-benar meyakini bahwa apapun yang berada di tanganmu, kau yakin benar bahwa apa yang berada di tanganmu itu tidak lebih kau yakini berbanding dari apa yang masih berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Biasanya kita hari-hari ini kalau sudah dapat duit, sudah dapat rezeki, itu tentrem. Wis tenang, ya. Punya tabungan, ya. Jadi merasa aman. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau, itu berarti di dalam hati Anda masih tidak zuhud. Karena ternyata ta'alluq Anda pada dunia. Kenapa? Karena wallahi dunia yang seperti itu bisa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesaat. Sehingga hilang dalam sesaat. Coba ini kita baru ini kemarin kita lihat bagaimana itu coba korban Gunung Semeru, ya. Hilang dalam sesaat. Seluruh rumahnya habis dalam sesaat. Ya, rumahnya penuh pasir sekarang, ya, sudah habis semua, hartanya habis semuanya, tidak punya apa-apa. Ya, hancur dalam sesaat. Nah, kalau Allah berkehendak bisa. Makanya jangan sampai kita lebih mempercayai dan meyakini sesuatu yang sudah ada di tangan kita berbanding dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanamkan pada diri kita bahwa apapun yang ada di tangan kita ini bukan apa-apa. Ini masih sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bisa ambil kapanpun dari kita. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bisa hilangkan dari kita kapanpun. Maka jangan sampai kita menyandarkan diri kepada sesuatu yang berada di tangan kita. Karena ketika nyandar kepada itu berarti sudah memang betul-betul tidak ada zuhud. Itu bentuk daripada kehilangan zuhud dari dalam hati, ya. Wa antakuna fi thawabil musibati, ya, idza asabta biha arghaba minka fiha law annaha baqiyat lak, ya. Dan engkau merasa kalau harta-harta itu yang kemudian tidak bisa kau gunakan untuk kepentingan akhirat itu tadi, ya, ketika dia masih tetap berada denganmu, engkau merasa bahwasanya ini betul-betul jadi musibah buat saya. Nah, ini kata Ibnul Mubarak. Ya, kalau kita kan sebaliknya sekarang ini, ya. Selagi masih ada di tangan kita, kita merasa tentram gitu. Wah, ini aman nih. Stok masih banyak gitu. Tapi kalau orang zuhud, dia justru merasa ini di tangan saya ini gimana ya? Nanti saya pertanggungjawabannya gimana ya? Gimana saya gunakan ini untuk infak? Gimana saya gunakan ini untuk kepentingan fisabilillah? Gimana saya gunakan ini untuk jalan Allah? Nah, begitu. Ya. Jadi merasa betul bahwasanya apa yang ada di dalam dirinya itu dia sama sekali nggak punya ta'alluq, tidak punya ketergantungan padanya. Ya.
Wa in aratta haqqaz zuhdi fazhad fi kulli ma la yanfa'uka fil akhirah. Nah, ini kemudian beliau mengutip ini sedikit dari apa yang mafhum dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau engkau ingin tahu bahwasanya zuhud yang sebenarnya itu apa sih gitu. Terus zuhud itu apa gitu ya. Beliau katakan fazhad fi kulli ma la yanfa'uka fil akhirah. Maka zuhudlah terhadap segala sesuatu yang tidak akan membawa manfaat bagi akhiratmu. Artinya kalau punya sesuatu, berpikirlah gimana caranya menggunakannya untuk akhirat, kemanfaatan untuk akhiratmu. Kalau nggak punya sesuatu, ya maka tidak perlu khawatir karena memang tidak punya apa-apa. Nah, begitu. Ya, sehingga tidak pernah merasa sedih ketika dia kehilangan dunianya, tetapi justru dia merasa sedih kalau ada dunia di tangannya lalu dia tidak bisa menggunakannya untuk kepentingan akhiratnya. Ya. Karena memang dunia ini ketika dia ada di tangan kita, ya semua ini akan menjadi beban buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dunia yang ada di tangan kita itu akan menjadi beban. Beban pertanggungjawabkan. Ya, pertanggungjawaban. Sehingga kemudian nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau yang punya kendaraannya dipakai untuk apa? Ya. Pernah enggak kita berpikir ini mobil sudah saya beli, sudah saya inikan, ya tiap-tiap hari hanya pakai saya untuk jalan-jalan saja. Mbok sekali-kali saya gunakan untuk kepentingan fisabilillah. Ya, apa nih kepentingan fisabilillah? Apakah untuk kegiatan dakwah, ngantarkan ustadz siapa untuk ngisi kajian, ya, atau kemudian untuk mengangkut barang-barang yang bisa membantu orang, atau apapun lah. Jangan sampai tidak pernah digunakannya. Karena kalau tidak berarti dia akan menjadi beban nanti di akhirat. Karena itu akan ditanya. Semua harta kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? Karena yang namanya harta dunia itu diinfakkan, dibelanjakan, itu hanya ada dua situasi. Berinfak fisabilillah, membelanjakan fisabilillah, atau kalau tidak fisabilillah berarti fisabilillah siapa? Syaitan. Pilihannya hanya dua itu. Kita membelanjakan harta kita, mengeluarkan harta kita itu kalau nggak fisabilillah sudah pasti itu fisabilillah syaitan. Ya. Tidak ada yang ketiga. Antara fisabilillah dan fisabilillah syaitan itu nggak ada. Ya campuran, ya fisabilillah tapi agak syaitan dikit lah gitu, nggak ada. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau nggak fisabilillah pasti dia fisabilillah syaitan. Ya. Kita belanjakan untuk apa? Oh, saya belikan HP. HP-nya saya gunakan untuk digunakan untuk apa tuh HP-nya? Digunakan untuk dakwah tidak? Digunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat akhirat tidak? Digunakan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran tidak? Digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa? Nah, itu semua menjadi pertanyaan buat kita. Sehingga alat ini benar-benar mudah kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Oh, saya gunakan ini untuk kepentingan fisabilillah. Setidaknya saya sebarkan ayat-ayat Allah dari sini. Hadis-hadis Rasulullah, nasihat-nasihat. Ya, sehingga menjadi sarana dakwah, sehingga ini menjadi alat yang bermanfaat buat akhirat kita insya Allah. Nah begitu. Jadi kalau hanya untuk foya-foya, ya, untuk senang-senang saja, chatting sama teman-teman sana sini, ngalor ngidul, ya, hura-hura sana sini, nah, siap-siap aja tuh. Ya, nggak pernah digunakan untuk kepentingan-kepentingan dakwah, tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang membawa perkembangan Islam, tidak digunakan untuk kepentingan yang membawa manfaat bagi akhirat dia. Ya sudah, itu akan menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi HP-nya belinya yang mahal lagi. Ya, harga berapa itu? Ya, sekarang kan HP-HP yang baru-baru itu udah puluhan juta harganya ya. Ya, yang murah-murah enggak mau, maunya yang mahal. Yang baru itu apa itu yang bisa dibuka gini itu ya. Bisa dilihat ya, wah gitu ya. Boleh pakai itu boleh. Tapi Anda gunakan apa? Dan benarkah apa memang betul-betul sudah perlu yang seperti itu? Nah, ini yang harus kita perhitungkan. Ya, saya mau dakwah Ustaz, HP-nya harus yang bisa lipat 3. Kenapa kok harus lipat 3? Oh, karena memang pekerjaan dakwahnya banyak Ustaz. Harus begini. Oh, kalau memang perlu begitu, silakan beli. Ya, silakan beli. Ya saya maunya beli tapi nggak punya uangnya Ustaz. Nggak usah bicara kalau nggak punya uangnya gitu.
Kalau memang butuhnya seperti itu, perlunya seperti itu, dan itu untuk kepentingan fisabilillah, silakan. Anda mau beli peralatan yang secanggih apapun, kendaraan sebagus apapun, kita nggak pernah dilarang untuk itu. Bahkan ya para sahabat dahulu, ya, mereka kalau menggunakan kuda itu mereka beli yang paling bagus. Kenapa? Tujuannya satu saja, supaya kalau perang kudanya itu lincah, hebat. Ya, ketika berjihad mereka memilih yang terbaik karena memang kaitannya dengan jihad fisabilillah. Kalau bikin pedang, maunya bikin pedang yang terbagus. Gimana caranya pedangnya itu kalau ketemu sama orang kafir itu sekali tebas, ya, bukan cuma lehernya yang hilang, kepalanya hilang semua gitu ya. Jadi betul-betul sesuatu yang bagus mereka kejar karena kepentingan hal tersebut. Ya. Saya kemarin beberapa waktu ketemu dengan beberapa anak-anak aktivis, anak-anak muda di Jogja itu. Ya, saya lihat ya mereka berjihad media. Ya, mereka bilangnya jihad media, ya bolehlah, nggak apa-apa gitu ya. Masya Allah ya, untuk dakwah. Saya lihat kameranya mahal-mahal. Kamu beli kamera ini berapa? Ini 70 juta Ustaz. Oh, mahal sekali. Pakai yang 3,5 juta bisa toh? 4 juta bisa juga toh? Ya bisa Ustaz. Tapi ya beda. Ya, al-fulus la yakdzib katanya dia ya. Uang itu nggak bohong Ustaz katanya. Kenapa ya? Kalau kamera yang murah-murah ya hasil gambarnya nanti nggak bagus Ustaz. Loh, kenapa kok antum harus beli? Loh, kita kan lagi jihad Ustaz. Kita lagi jihad ini sekarang. Jadi kalau beli senjata yang bagus sekalian. Kalau motor saya odong-odong nggak apa-apa. Tapi kalau ini harus bagus. Kenapa? Karena ini yang kita untuk berikan pada umat. Wah, saya bilang pinter juga ente ini ya. Jadi terinspirasi saya sama dia gitu kan. Masya Allah. Ya, dan itu saya temukan itu. Dahulu para sahabat pun seperti itu. Dan mereka orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud. Ya, orang-orang yang zuhud. Mereka beli barang-barang yang bagus itu untuk kepentingan apa? Itu yang harus dijawab dahulu. Ya, kalau beli barang-barang bagus hanya untuk gaya-gaya tok, buat apa? Ya, beli mobil bagus buat biar orang melihatnya wah. Buat apa wahnya orang? Buat apa kekaguman manusia? Malah justru yang itu akan menghadirkan kita kepada terkena ainnya. Naudzubillah min dzalik. Tahu ain ya? Ya, kesakitan yang datang atau musibah yang datang justru karena pandangan orang. Ya, kalau terkena ain, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita beli hanya untuk kepentingan kekaguman manusia, bisa menjadi kita maghrur dengan dunia. Dan inilah kalau orang-orang kafir, mereka menciptakan kemewahan dunia, mereka menciptakan segala keindahan dunia itu yang mereka kejar hal tersebut. Karena mereka la yarjuna minallah. Mereka tidak punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir enggak pernah berharap apa-apa dari Allah. Ya. Hidup mereka bingung mau buat apa. Makanya mereka putus asa. Akhirnya mereka di dunia ini mereka bikin kemewahan, beli mobil yang bagus, wah yang sport yang begini. Kenapa? Yang dicari cuma satu, supaya kalau orang melihat, wah. Ya, orang melihat, wah, itu kagum dengan dia. Lalu dengan itu dia puas. Cetek sekali. Ya, cetek sekali. Padahal kalau untuk ngejar wah itu pinjam aja mobilnya orang bisa juga gitu kan. Kalau hanya sekadar wah loh ya, ya kan? Tapi kita orang beriman harus berbeda. Ya, harus berbeda. Karena tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan Anda menggunakan apa yang Anda perlukan. Yang penting Anda pastikan ini betul-betul untuk dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang membawa manfaat di akhirat buat Anda. Pastikan dulu hal tersebut, ya. Wa mimma yusahilul qadiyah an ta'lama annahu la ahada yanfa'u madhuhu wa yuzinuhu wa yadurru dammuhu wa yushinuhu illallah. Dan termasuk hal yang memudahkan kita untuk memahami masalah ini, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat pujiannya, ya, dan bermadarat celaannya kecuali Allah. Tidak ada yang bermanfaat pujiannya dan bermadarat celaannya kecuali Allah. Anda dipuji manusia itu nggak ngaruh, karena dia nggak punya apa-apa. Justru Anda dengan mudah untuk bisa mendapatkan pujian manusia, ya, dengan
mempertontonkan luaran Anda akan mendapatkan pujian. Ya. Tapi kalau pujian Allah Subhanahu wa taala itu pengaruh banget. Karena sekali Anda mendapatkan pujian Allah berarti Allah sudah ridha. Maka berpengaruh sampai pada kehidupan akhirat Anda. Sebaliknya, celaan juga sama. Anda dicela manusia, dielek-elek, wah wong sugih montore elek gitu ya. Biarin aja. Enggak ada ngaruhnya kepada kehidupan Anda. Kehidupan akhirat Anda. Orang mau bilang begini, mau bilang begitu, enggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau yang mencela Allah, itu musibah. Ya. Jadi perhatikan. Kalau kita punya sesuatu kok malah kita mendapatkan celanya Allah, wah itu bahaya. Tapi usahakanlah kita punya sesuatu itu dalam rangka mencari pujiannya Allah, walaupun bisa dicela manusia, biarin saja. Nabi Muhammad aja dicela sama manusia. Apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, sosok yang begitu sempurna dari segala seginya. Allah hadirkan sebagai uswatul hasanah buat kita semuanya. Itu saja masih banyak yang mencela beliau. Bukan orang lain, paman-pamannya sendiri bahkan. Ya. Lah kok kita kemudian mau mencari kesempurnaan? Ya, enggak mungkin. Nah, kalau kita carinya celah manusia, pujian manusia, maka kita akan rugi. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang bermanfaat pujiannya dan bermadarat celaannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka carilah pujian Allah dan jauhi celaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fazhad fi madhi man la yuzinuka madhuhu. Maka zuhudlah kamu terhadap mencari pujian mereka yang tidak bermanfaat pujiannya buat kamu, yaitu pujian manusia. Ya, nggak usah ngejar-ngejar pujian manusia. Ya, buat apa mengejar pujian manusia? Ini dalam segala segi jemaah sekalian. Ya, karena kita kadang-kadang di dunia pendidikan itu juga sama ya. Kita melihat kita dibiasakan oleh sistem pendidikan yang kemudian anak-anak kita itu kita ajarkan kepada mereka untuk mengejar ranking. Ya. Ini secara alam bawah sadar sekarang ini hampir seluruh orang tua itu seperti itu. Ya, lalu kemudian dia senang kalau kemudian anaknya itu nanti mendapatkan pujian manusia. Anaknya sendiri pun belajar juga akhirnya untuk mencari pujian bapak ibunya saja. Ya, tidak diajarkan nilai-nilai keikhlasan dalam belajar supaya mendapatkan nilai pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diajarkan atau dilupakan ya, nilai-nilai yang seperti itu dilupakan. Akibatnya ilmunya belajar pun hanya sekadar untuk mencari pujian manusia. Ya. Dan ini berbahaya. Karena bisa mengarahkan arah bagian daripada kehidupan dia untuk, apalagi di dunia pendidikan, itu akan menjadi pegangan dia untuk sampai akhirat nanti. Sampai dia tua maksud saya. Ya, kemudian akhirnya yang dia perhatikan justru pujian manusia. Padahal nasihatnya di sini beliau mengatakan fazhad, zuhudlah kamu dari pujian siapapun yang la yuzinuka madhuhu, tidak memberi manfaat pujiannya buat kamu. Wa fi dhammi man la yushinuka dhammuhu, dan tidak memburukkan kamu celaannya, yaitu manusia. Ya, dia memuji pun enggak nambah apa-apa, dia mencela pun enggak mengurangi apa-apa. Warghab fi man kullu madhi fi madhihi wa kullu syai'in fi syai'inihi. Ya, dan kejarlah pujian yang apabila memuji maka dia benar-benar menghadirkan pujian yang sebenarnya dan kamu benar-benar terpuji dengan itu, dan jauhi celaan dia yang apabila mencela kamu benar-benar menjadi makhluk tercela. Ya. Ala tuhibbu ayyuhibbakan nas? Apakah kamu tidak suka kalau kamu dicintai oleh manusia? Oh iya. Ya. Tabii ketika kita ingin dicintai oleh manusia. Ya, semua orang senang sama kita. Siapa yang enggak suka seperti itu? Ya. Kalau ada yang enggak suka seperti itu enggak normal. Manusia enggak normal itu ya. Oh, saya itu enggak suka disukai oleh manusia, enggak. Saya lebih suka dibenci oleh manusia loh, aneh itu ya. Enggak, itu tabii semua manusia ingin disukai oleh semua manusia ya.
Maka kuncinya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang dikejar oleh manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Ya. Nah, kita akan dicintai oleh seluruh manusia kalau kita itu zuhud dari segala apa yang mereka kejar. Kita nggak ikut ngejar, maka mereka nggak ada masalah sama kita, karena kita nggak ikut bersaing. Ya, kita nggak ikut bersaing sehingga nggak ada masalah. Tapi kalau kita ikut bersaing, maka kita jadi punya masalah dengan orang, gitu ya. Kita jadi punya masalah dengan orang. Maka kalau kita tetap ingin dicintai oleh orang, ya kuncinya satu, izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang dikejar oleh manusia, maka seluruh manusia akan mencintaimu. Ya. Hatta yuqalu fika ma qila fil Hasan al-Basri rahimahullah. Sampai kalau kamu bisa sampai kepada apa yang pernah dikatakan kepada Hasan al-Basri. Ya, Hasan al-Basri salah seorang ulama tabi'i, ya. Beliau itu sampai orang para murid-muridnya, ya, orang datang belajar kepada beliau, dan kemudian orang itu sampai apa? Mereka mengatakan ihtajna ila ilmihi wastaghna an dunyana. Kita ngejar terus ilmunya dan dia tidak membutuhkan dunia kita. Ya. Jadi beliau itu sama sekali kalau mengajar itu tidak minta apa-apapun, ya, dari murid-muridnya nggak minta apa-apapun. Tapi orang datang minta dari dia ilmunya, dia berikan terus ilmu, dan dia tidak ngejar apapun, ya, karena memang saking zuhudnya orangnya, ya, sehingga dia nggak mengharap apapun dunia dari siapapun, dan dia akhirnya dicintai oleh semua orang. Ya, Imam Hasan al-Basri sampai hari ini dihormati oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ya, ucapan-ucapan beliau menjadi pegangan, ajaran-ajaran beliau menjadi pegangan sampai hari ini menjadi gurunya umat Islam. Kemudian walima la tazhad, kenapa engkau tidak mau zuhud? Wahya fi haqiqatiha daru fitnatin wa ibtila. Karena sesungguhnya dunia ini isinya adalah imtihan, ujian, fitnah, dan ibtila. Dunia ini semuanya adalah apa namanya? Ujian. Isinya adalah ujian. Ya. Lalu kalau kemudian ini semua adalah ujian, apapun yang diberikan kepada kita sebagai ujian, kok kita nggak mau zuhud dengan itu? Nah, gitu. Kalau kita zuhud, kita akan selamat, gitu kata beliau. Kita akan selamat. Tetapi kalau kita nggak mau zuhud, bisa jadi kita akan terjerumus pada keburukan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Jadi hidupnya itu penuh dengan susah payah untuk mengejar dunia. Ya, buat apa? Nah, begitulah manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dia itu sifatnya demikian. Kecuali orang-orang yang memiliki kesadaran tentang hakikat dunia itu, sehingga dia bisa melepaskan ta'alluq dia dan kesengsaraan dia untuk mengejar dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, wala rahata illa bi liqa'illah. Dan sungguh tidak ada istirahat kecuali ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Jadi manusia ini selagi dia hidup, biasanya dia akan terus mengejar dunia. Dan ketika dia kejar, kalau dia nggak dapat, dia akan sedih dengan itu. Ketika dia dapat, dia akan gembira dengan itu. Karena dia mengejarnya. Ini kebanyakan manusia, ya. Namun manusia-manusia yang memiliki kezuhudan, mereka bisa terbalik dari semua itu, ya. Mereka mendapatkan dunia bahkan tanpa dia kejar, dan dia akan mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, ya. Lalu kemudian dia mendapatkannya, atau dia kemudian ketika kehilangan itu pun dia tidak merasa masalah dengan hal tersebut, ya. Sehingga dia tidak ada sesuatu yang menjadi beban bagi dirinya, dan akhirnya dia juga dicintai oleh semua orang yang kemudian mendekatkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau mengingatkan kita tentang fitnatun nisa. Wa hasbuka min fitnatin nisa, ya. Dan hati-hatilah kalian dengan fitnah atau ujian wanita, ya. Ini ibu-ibu tidak perlu tersinggung, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan an-nisa itu salah satu daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat umat Muhammad.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai mengatakan, ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Sungguhnya tidak aku tinggalkan suatu ujian berat bagi kaum lelaki kecuali wanita. Ya, diuji dengan harta, ya kaum laki-laki itu masih kuat biasanya gitu. Tapi kalau udah diuji wanita, wah itu sudah kelepek-kelepek gitu ya. Sudah enggak ini. Kalau normal, ini kalau manusia enggak normal, saya enggak bicara yang enggak normal ya. Ustaz, tetangga saya itu malah kalau sama perempuan enggak ini, loh, itu enggak normal. Saya enggak bicara itu. Rasulullah juga bukan sedang bicara orang enggak normal. Ya, sedang berbicara dengan manusia normal. Ya, maka hati-hati. Fasyumu'u mahma tajamma'at tadubu amama niranil fitnati wa ma taraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fitnatan adarru minan nisa'i 'ala rijal. Ya. Beliau ingatkan, sungguhnya lilin itu dia akan tetap cair ketika dinyalakan apinya. Jadi sekuat-kuat Anda seorang mukmin ketika terkena fitnatun nisa ini tetap akan meleleh ya. Tetap akan meleleh. Ya. Dan ini peringatan beliau. Sedangkan Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kita bahwa beliau ma taraktu fitnatan, ya tidak aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berat ya kepada kaum laki-laki kecuali fitnatun nisa. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal wildan wa minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Ya. Allah jadikan tabiatnya demikian, diberikan hiasan kepada manusia itu ya fitnah ya dari wanita-wanita ya, dan ini juga ya harus zuhud. Makanya kalau mencari istri ya, ini muda-muda yang mau nyari istri nanti itu cari istri yang gimana, yang nanti membawa manfaat buat akhirat ya. Bagi bapak-bapak yang sudah punya istri, gimana caranya istrinya diatur supaya bermanfaat buat akhirat ya, diarahkan untuk mendukung Anda menuju kepada akhirat, kemenangan akhirat. Jangan sampai istrinya kemudian justru menjadi penghalang daripada akhirat. Kalau masih menjadi penghalang pada akhirat, dididik dulu, diperbaiki ya. Kalau nggak bisa diperbaiki, ditinggal aja Pak ya. Lah ngapain kalau kemudian menjadi punya istri malah justru menjadi penghalang? Karena istri kita itu juga menjadi sesuatu yang harus akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan ini beratnya para suami. Oleh karena itu ibu-ibu disuruh taat sama suaminya. Kenapa? Karena nanti mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau para istri tidak bisa diarahkan untuk taat pada Allah, pada syariatnya, disuruh menutup aurat tidak mau, disuruh untuk ibadah tidak mau, untuk dekat sama Allah tidak mau, untuk dekat dengan sunnah Rasulullah tidak mau dan sebagainya ya, malah justru mengikuti kehidupan ala jahiliyah, itu akan menjadi beban buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi fitnah, menjadi ujian buat kita ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, diupayakan, dikembalikan, dinasihati, diupayakan ya. Kalau tidak mau juga ya, sudah ditunjuki jalan kebenaran, sudah diupayakan jalan kebenaran, ya buat apa dipertahankan ya. Yang ada nanti menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mending cari istri yang lain yang betul-betul membawa manfaat di akhirat ya, sarana untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang an-nisa adalah fitnah ya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa in lahat syahwatuha fa'abidha. Kalau syahwat kepada wanita itu sudah mulai menyala-nyala ya, maka jauhkanlah ia dengan huffat, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Ingatlah bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, dan neraka itu selalu dikelilingi dengan syahwat. Hal-hal yang terbawa oleh syahwat kita itu biasanya lebih mendekatkan diri kita kepada neraka. Ya. Ketika melihat wanita-wanita ya, pandangan itu saja itu bisa menjadikan masalah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandangan melihat wanita ya. Orang laki-laki ya, kalau ketika dia melihat wanita cantik biasanya rodok kelet matanya Pak gitu ya. Nempel, nyantol gitu loh ya, untuk qodul basornya itu sulit sekali.
Nah, biasanya. Nah, lalu kemudian itu menjadi ujian. Ya, kalau udah di rumah, ya ada istri yang ada di rumah, ya, kemudian istrinya di rumah itu bisa menjadi istri yang sholihah yang mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu nikmat. Tapi kalau tidak, maka itu menjadi sarana untuk berbahaya buat dirinya, ya. Sedikit lagi kita selesaikan. Wa in baraka na'imun za'ilun fa aghmid 'ainayka litara fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan apabila terlewatkan, ya, kalau sudah lewat tadi syahwat tadi, sudah Anda ingat bahwasanya neraka itu selalu dikelilingi oleh syahwat, ya, maka kemudian kalau sudah lewat maka ingatlah, ya, maka pejamkan matamu, kata beliau, kemudian ingatlah supaya engkau bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sungguh semua itu, ya, sungguh satu jiwa itu tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dia nanti di akhirat, sesuatu yang menggembirakan dia. Jadi walaupun di dunia kita harus melawan syahwat, kita harus melawan perasaan-perasaan seperti itu, lalu kemudian semua itu pasti akan ada nilai yang membawa kegembiraan buat kita nanti di akhirat. Jangan kita anggap bahwasanya ketika kita meninggalkan nikmat-nikmat dunia itu kemudian tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan semua itu ta'atan lillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti akan ada nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala mathubatun min indillahi khair, dan sungguh sawab pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang bisa kita dapatkan dari nikmat-nikmat dunia. Kalau dunia kita bisa mendapatkan nikmatnya, tapi pahala Allah, ganjaran Allah itu jauh lebih baik. Nanti kalau diberikan pada kita nikmat akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih nikmat berbanding dari kenikmatan yang kita dapatkan dunia. Lianna wasiyatu nabiyika, karena wasiat nabimu sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya, jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan, sedang lewat dalam perjalanan. Ya, sehingga ambil bekal secukupnya, ambil gunakan perbekalan secukupnya, ya, karena sungguhnya kita di dunia ini hanya sedang lewat saja, ya, hanya sedang lewat saja, sehingga kepada tujuan akhirat nanti itulah menjadi tujuan kita, yang itu merupakan tempat yang akan kita tinggal di sana secara abadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa istiqamah menjalani kehidupan kita dengan mengisinya dengan kezuhudan terhadap dunia. Dan ini menjadi penting, ya, buat kita jamaah sekalian, untuk menjadi sarana memudahkan kita untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus bahwasanya orang yang tidak mengarahkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dia tidak mungkin untuk bisa menjalani kezuhudan di dalam kehidupannya. Jadi itu dua itu sesuatu yang mutalazim, ya, selalu membersamai, ya. Zuhud untuk mencari ridha Allah, tapi mau bisa zuhud ya harus mencari ridha Allah, begitu, ya, dua-duanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ini buat kita, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin hari kita jalani kehidupan kita semakin meninggi derajat kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam ahlul jannah yang di akhirat nanti mendapatkan segala nikmat-nikmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.